Tak punya saudara artis seperti halnya Fujianti Utami, TikToker terfavorit tahun lalu, namun Bunda Korla dan Kak Jill mampu mengukuhkan eksistensi mereka. Terbukti, mereka mampu bersaing dengan selebgram dan TikToker yang jauh lebih muda. Tapi seperti apa jatuh bangun Bunda Korla dan juga Kak Jill sebelum bermetamorfosis jadi emak-emak super hits di media sosial? Benarkah followers mereka melonjak setelah memajang foto bersama sejumlah artis ternama? Ada rahasia apa antara Kak Jill dengan Ayu Ting Ting? Dan benarkah Ayu minta dicarikan jodoh kepada Kak Jill yang merupakan sepupu aktor Robby Shine itu? Sebelum mengetahui jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, sosok Bunda Korla kini tengah menjadi perbincangan hangat warganet. Aksi live-nya yang penuh energik dan cara bicaranya yang ceplas-ceplos selalu mengundang banyak viewers. Tak hanya dari kalangan masyarakat biasa, sejumlah selebriti top tanah air pun tak ketinggalan untuk menyaksikan live IG Bunda Korla. Ya, Bunda Korla yang dulu bukan siapa-siapa, kini namanya melambung layaknya selebriti papan atas. Maksudnya aku mengenal sosok dia itu memang dari dulu, pas lihat kemarin live-nya juga nggak berubah gitu ya. Maksudnya kepribadiannya, memang Cynthia Korla itu dari dulu tuh begitu. Jadi rame orangnya ya, selalu ceria. Maksudnya di mana dia berada itu tuh pasti bikin suasana rame, bikin orang ketawa, terhibur. Padahal sih dia tuh ngoceh-ngocehnya kadang-kadang tuh kayak ngomel-ngomel gitu, merepet kalau kita bilangnya. Dari dulu tuh begitu apa aja gitu. Iyalah, nontonin orang seliweran di FYP gue, seliweran di viral gue, segala macam. Fenomena bahkan mengalahkan Justin Bieber sama sekali, terus mengalahkan artis-artis lain. Bahkan untuk Bunda Korla sendiri itu sampai yang contreng biru, istilahnya semuanya ngumpul. Dan kita merasakan ternyata gimana rasanya ketika kita nge-live, terus ada orang komentar, terus disebutin nama itu, bahagia itu seperti apa. Seperti halnya kita nulis Bunda, terus disapa nama kita tuh, seneng. Padahal kita udah artis tuh maksudnya. Di balik viralnya Bunda Korla, nyatanya Bunda Korla harus berjuang keras hingga mencapai titik ini. Sebelum hijrah ke Jerman, Bunda Korla sempat merintis karir di industri hiburan tanah air sebagai model dan figuran. Namun ketatnya persaingan membuat Bunda Korla memilih terbang ke Jerman untuk mengadu nasib. Tak hanya itu, kepergian Bunda Korla ke Jerman sebagai bentuk penyembuhan luka hatinya lantaran pernikahannya dengan pria asal Medan berakhir dengan kegagalan. Di Jerman, Bunda Korla berhasil menemukan tambatan hati, yakni pria asal Jerman yang berprofesi sebagai prajurit berpangkat sersan. Sayangnya, pernikahan Bunda Korla kembali gagal. Kini Bunda Korla seolah menikmati kesendiriannya dan fokus mencari uang. Sama halnya dengan Bunda Korla, Jill Shine kini juga tengah viral lantaran aksi jualannya saat live di media sosial mampu menarik warganet, termasuk sejumlah selebriti dan selebgram. Bahkan wanita asal Medan yang terkenal dengan jargon 10 gelombang kiri dan 10 gelombang kanan ini pun kerap kali diundang sejumlah stasiun TV hingga kolaps dengan sejumlah selebriti. Teman Kak Jill, sayangku, lagi-lagi Kak Jill datang kembali, Kak Jill mengingatkan kembali, lagi-lagi, udah Kak Jill mulai aja. 10 gelombang kiri dan 10 gelombang kanan. 10 gelombang kiri 175 dikali 2, 350.000 saja saya pakai. Plus diskon tambahan dari Spa Dupa TikTok tinggi 2 meter. Adik Kak Jill wajib buat pesan tambahan di atas ketika check out. Kak Jill tingginya 2 meter ya, semudah itu sayang. Ya, aksi jualan Kak Jill yang unik
Terlebih gaya make up Kak Jill dengan gaya alis yang khas serta rambut ikalnya membuat penampilan Kak Jill banyak diikuti. Lantas dari manakah ide make up ala Kak Jill? Nah, satu kali Kak Jill melihat, Kak Jill tuh suka bosenan make up, sayang adik Kak Jill. Nah, Kak Jill tuh melihat ada satu, Kak Jill, jadi Kak Jill suka coba make up, itu sifat Kak Jill banget. Nah, satu kali Kak Jill ada yang foto alisnya tuh naik seperti ini, Cinta. Nah, Kak Jill iseng, Kak Jill coba, Kak Jill naikin seperti ini, sayang. Nah, lalu dari Kak Jill, ketika Kak Jill sudah selesai, anak Kak Jill, bikin ganteng yang besar dari Kak Jill, itu langsung ketawa ngelihat Kak Jill, "Mami please, alisnya turunin," katanya, seperti itu, sayang. Terus Kak Jill bilang kalau memang anak Kak Jill kalau bikin ketawa berarti semua tonton Kak Jill akan bahagia, akan ikut ketawa adik Kak Jill, seperti itu. Menurutku itu Jili itu apa adanya, ya apa adanya. Terutama dengan alisnya yang melejit itu, ya kan, alisnya melejit naik ke atas itu yang bikin menarik juga ya. Muka di sini merah, sini merah, sini merah, ya kan. Di rambut pun sebentar lagi dimerahkan sama dia, ya kan. Jadi memang mungkin secara penampilan Jili itu jadi lucu, jadi membuat perhatian ya. Namun di balik viralnya Kak Jill, nyatanya perjuangan Kak Jill untuk bisa berada di titik kesuksesan tidaklah mudah. Memiliki 2 toko gorden, nyatanya keuntungan yang diraih tidak sesuai harapan. Bahkan saat pandemi melanda, usaha gorden Kak Jill nyaris bangkrut. Namun meski terancam bangkrut, Kak Jill tak mau patah semangat. Kak Jill mencoba peruntungan dengan jualan gorden secara live di media sosial. Siapa sangka jualan online membuka harapan baru bagi bisnis gorden Kak Jill. Hampir 5 bulan yang lalu, Kak Jill scroll handphone ada yang lagi live gorden jam 4 pagian itu, sayang. Terus Kak Jill nggak ngerti cara report, tuh Kak Jill nggak ngerti, sayang. Kak Jill screenshot semua. Jam 6 anak-anak bawa school, Kak Jill bangunin, nak bangun dong. Udah, terus Kak Jill bilang, ini tadi ada yang live gorden, mereka buka. Mbak yang tadi masih live sama, sayang. Jadi Kak Jill lihat di jam 4 pagi itu, sampai jam 6 pagi itu masih orangnya sama. Kak Jill sampai, dia masih live. Kak Jill bilang, ini tadi dia. Kak Jill bilang, tapi dia gitu. live-nya dengan cara yang berbeda? Dengan cara dia. Ya, kayak nawarin biasa aja lah ya. Oke. Terus Kak Jill bilang, Mami mau coba, Kak Jill bilang. Kak Jill kan nggak ngerti sistem. Anak-anak belajar, anak-anak bantu, sayang. Ya udah Mami start. Kak Jill bilang sama anak-anak, sayang, Mami kalau bisa dapat 1 hari 300.000 aja, nak udah ngebantu ya. Kak Jill bilang gitu, biar ada sesuatu yang kredit yang harus ditutup, sayang. Nah, kalau dapat 1 bulan berarti udah sekian, udah lumayan, nak bisa ngebantu Mami. Ya udah Mami, terserah. Di hari pertama Kak Jill live, Kak Jill dapat 600.000. Di hari kedua 1,8, di hari ketiga naik terus. Penjualan gordennya? Iya, Kak Jill bilang 1 hari 300.000. Meski di awal-awal Kak Jill harus ekstra kerja keras demi menggait customer, bahkan Kak Jill rela live selama 5 jam. Usaha Kak Jill membuahkan hasil. Kini, Kak Jill mampu meraih omset hingga ratusan juta rupiah. Kak, hasil dari apa yang kakak lakuin, kakak ada nggak bisa kayak kebeli apa gitu? Tiba-tiba bisa yang tadinya mungkin kita lagi kondisi lagi nggak bagus gitu. Kak Jill kan bunda waktu mulai start jual gorden kan dari nol. Sebab Kak Jill kena pandemik yang luar biasa dampaknya, sayang. Nah sekarang Kak Jill apapun yang Kak Jill punya rezeki lebih, Kak Jill buat stok barang Kak Jill banyakin. So Kak Jill dari nol, sayang. Lebihnya ke situ ya. Iya. Oke. Sayang, jadi Kak Jill buat stok barang Kak Jill tambah. Itu aja, sayang. Ya, kesuksesan Kak Jill rupanya membuat Robby Shine sang kakak bangga. Robby pun selalu mensupport usaha sang adik. Namun kabarnya hubungan Kak Jill dan Robby tak harmonis. Kak Jill kabarnya lebih dekat dengan kakak nomor 2 dibanding Robby. Namun hal itu dibantah Robby. Robby bahkan mengabadikan foto adik dan Kak Jill dalam bentuk tato sebagai bentuk cintanya kepada saudaranya. Aku sih sebagai abang bahagia ya kalau adikku itu semua jalan maju ya. Dan Jili itu orang yang baik kali kalau aku lihat ya. Baik kali ya. Kenapa? Aku bilang Jili baik kali. Jili itu selalu nolongin hidup keluarganya ya.
Kalau aku dulu nggak bisa makan, dikasih bantuan sama Jili, dikasih bisa makan, terus dibawa jalan-jalan, dikasih nggak ada tempat usahaku, dikasih sama Jili tempat usaha. Jadi bagus sekali lah dia ya, menolong keluarganya bagus sekali ya. Kakak adik itu semua aku letakkan di keluarga itu, foto keluarga aku letakkan di badanku. Jadi kalau orang nanya yang mana keluargaku, udah gampang kali, ku tinggal ku tunjukkan aja di badanku, semua udah nempel. Nggak usah buka-buka handphone lagi untuk nunjukkan keluargaku di mana. Nah, kayak gitulah. Ya, media sosial memang mampu memberikan dampak besar bagi seseorang. Tergantung bagaimana seseorang bisa memanfaatkan secara positif media sosial seperti yang dilakukan oleh Kak Jill dan Bunda Korla. Lantas, apa kata pengamat media sosial terkait Kak Jill dan Bunda Korla yang viral di media sosial? Pertama, orang Indonesia itu suka setara. Ya. Dia tidak suka diposisikan sebagai sosok yang di bawah dia, bawahan atau rakyat atau konstituen gitu, seperti itu. Nah, Kak Jill sama Bunda Korla ini memposisikan Audien itu sebagai teman-temannya, sebagai saudaranya. Kadang dia marah, kadang dia maki, kadang dia kecewa gitu loh. Nah, bicara apa adanya itu orang merasa bukan live lagi, tapi dia merasa lebih dekat dengan orang-orang yang ngobrol dengan dia gitu. Syarat utama menjadi konten kreator itu memang freedom ya. Jadi semakin tinggi tingkat kebebasan seseorang, semakin rendah rasa jaimnya, semakin kemungkinan viralnya akan semakin tinggi. Itu sih semuanya tergantung ya, kembali lagi sama apa yang mau kita lihat gitu. Kalau menurut aku, selama hal itu positif buat diri kita, misalnya menghibur kita, itu nggak ada salahnya. Dan aku ngerasa justru hiburan-hiburan yang mungkin jarang kita temui di mana-mana itu ada di Bunda Korla, di Kak Jill. Itu kan kayak sebuah apa ya sebutannya, entertain yang berbeda gitu. Dan aku ngerasa itu hal yang positif. Aku nonton banget, jadi sekeluarga nonton. Tapi pakai HP satu-satu, pansan yang nonton banyak banget ya. Aku kagum banget, maksudnya dia emang udah rezekinya dia, Tuhan yang atur gitu aja deh. Dan dia menyenangkan sekali, pembawaannya luar biasa.